Berdasarkan requirement dan plan yang sudah ditentukan, maka tibalah saatnya mulai mengadakan solusi yang diharapkan. Hal pertama yang harus diadakan adalah aplikasi atau software, di mana berdasarkan business requirements atau kebutuhan organisasi akan diadakan sebuah aplikasi atau beberapa software yang sesuai dengan kebutuhan. Istilah mengadakan ini mengandung berbagai cara. Mengadakan dapat berarti membeli, mengadakan dapat berarti menyewa, mengadakan dapat berarti bikin sendiri, mengadakan juga dapat berarti pinjam. Jadi banyak jenisnya. Yang pertama harus dilakukan adalah merancang suatu rancangan umum atau desain. Orang biasa mengatakan sebagai high level design. Jadi membuat arsitektur software besarnya apa saja yang akan diadakan. Misalnya sistem informasi SDM akan diadakan juga bersama dengan sistem informasi keuangan, diadakan bersama dengan sistem marketing, dan diadakan bersama dengan customer relationship management. Setelah desain besar tersebut dibuat, barulah dibuat detail desain. Nah, mana saja yang harus dibuat detail desainnya? Tentu saja tidak semua. Jika kita memutuskan satu sistem informasi akan di-outsource atau akan membeli aplikasi yang sudah jadi, tentu saja tidak diperlukan detail desain. Tetapi jika kita memutuskan ingin membuatnya, tentu saja harus dibuat desain teknis yang lebih detail. Yang ketiga harus dibutuhkan adalah yang namanya application control and auditability. Apa itu? Yaitu kendali-kendali atau suatu cara untuk mengukur, untuk memastikan aplikasi yang dibeli memiliki kinerja sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu harus ada suatu pengendalian di sana, atau harus ada juga auditnya atau effectiveness review. Dalam arti kata memang software yang akan dibeli nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah yang namanya application security and availability. Kita tahu bahwa aplikasi itu harus dijaga keamanannya, karena dalam aplikasi nanti akan mengandung banyak proses dan data rahasia yang bernilai tinggi bagi perusahaan tersebut. Availability adalah masalah ketersediaan aplikasi tersebut. Ada satu aplikasi yang harus 24/7 tidak boleh berhenti, seperti aplikasi di bursa efek misalnya. Selama pagi, masa-masa perdagangan sampai sore hari tutup tidak boleh mati sama sekali. Karena mati berarti akan ada kerugian finansial. Tetapi ada aplikasi yang mati pun tidak apa-apa, karena sifatnya hanya sebagai additional atau penunjang. Nah, availability ini harus benar-benar dijaga sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kemudian yang namanya configuration and implementation of acquired application software. Apa itu? Bahwa software yang kita adakan harus dikonfigurasi sesuai dengan profil atau postur dari organisasi. Apakah memakai arsitektur client server, ya, kemudian diinstalasi di pihak klien maupun di servernya. Kemudian juga parameter-parameter yang perlu diatur juga harus dilakukan di sana. Dan baru kemudian ada yang namanya major upgrades to existing system. Ini berlaku untuk suatu sistem yang mengalami upgrading. Jadi mengadakan itu karena ingin meningkatkan kinerja yang lalu. Jadi naik atau upgrading software itu termasuk mengadakan. Dulu pakai versi 3, sekarang menjadi versi 4. Bagaimana versi 4 bisa diinstal di atas versi 3, atau versi 3 di-upgrade menjadi versi yang lebih baru. Kemudian ada yang namanya development of application software. Perusahaan atau organisasi yang memutuskan untuk membuat sendiri, maka dia harus tahu cara-cara standar atau baku mutu dalam mengembangkan software. Misalnya menggunakan capability maturity model yang diperkenalkan oleh Software Engineering Institute dari Carnegie Mellon University. Kemudian software quality assurance. Ini adalah penjaminan mutu terhadap software yang dikembangkan. Untuk membuat suatu software itu berkualitas, tentu saja ada indikatornya. Ada hal-hal atau prosedur baku yang harus dijalani mereka yang ingin mengembangkan software tersebut. Jadi antara software engineering dengan quality assurance ini sangat erat kaitannya dan berjalan secara bersama-sama.
Barulah yang terakhir yang namanya application requirement management, dalam arti kata adalah bahwa selama perjalanan aplikasi dipakai pasti akan ada permintaan-permintaan tertentu. Minta aplikasi yang di tailor made sesuai dengan si user, minta ditambahkan sedikit, warnanya dirubah gitu ya, atau mungkin cara membackupnya disesuaikan dengan model pekerjaan mereka. Nah, kebutuhan-kebutuhan tailor made terhadap user tersebut dilakukan di sini. Dan yang terakhir namanya application software maintenance. Kita tahu bahwa kegiatan install itu baru awalnya. Yang penting itu adalah mengelolanya. Secara periodik dilihat apakah aplikasi berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Secara periodik dilakukan backup terhadap data yang terkait dengan aplikasi tersebut. Juga dilakukan upgrading minor jika ada versi-versi yang baru. Juga ditanya kepada user apakah ada yang perlu diperbaiki apa tidak, ada keluhan atau tidak. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa software tetap berjalan normal. Tidak ada malware, tidak ada gangguan keamanan, dan tidak ada virus yang masuk ke dalam software tersebut. Terima kasih.